Kota Salatiga adalah sebuah kota kecil di lereng Gunung Merbabu. Kota yang dinamai Kota Toleransi ini mempunyai keunikan tersendiri di mata masyarakat kita. Di kota ini banyak masyarakat pendatang yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka bekerja dan banyak juga yang sedang mencari ilmu di kota ini. Di kota Salatiga, salah satu keunikannya adalah makanan yang menjadi ciri khas kota kecil ini. Beberapa makanan dikenal masyarakat karena kelegendarisannya serta rasa yang unik dan berbeda. Makanan khas Salatiga sangatlah banyak dan memiliki penggemarnya sendiri di masyarakat. Kurang lebih udah 4 tahun, berarti 2016 ya, 16 akhir ya. Mungkin tempat kita juga beda. Kalau yang di tempat lain itu seperti warungan biasa, terus kita kayak ada restoran seperti ini, dan itu terus kita ada tambahnya sup ayam Pak Nenyu gitu lah. Kalau yang lain kan cuma sup ayam Pak Kladen, itu yang membedakan. Iya, kita ada suppliernya yang di Tasan. Kita akhirnya pakai ayam kampung. Ya. Sup ayam kita ada beberapa macam ya. Nasi sup yang itu termurah, kalau 6.000. Terus ada yang spesial itu komplit. Ada daging, ada diamelan, ada jeroan, terus ada sup ayam tepong itu Pak atas yang sering disuka dari pengunjung. Kebetulan di sini ada banyak fasilitas ya, ini seperti ada lesehan. Terus kalau mungkin di tempat yang sup yang lain itu nggak ada. Kita juga ada fasilitas itu live musik, misalkan ada organ. Kebetulan ini lagi libur, cuma biasanya ada setiap hari ada live musik organ. Oh iya, pasti enggak. Memang di masa pandemi kita omsetnya turun. Mungkin semua usaha kuliner pasti. Cuma kita ada tambahan untuk tambahan GoFood. Jadi kita untuk menutup yang misalkan biasanya kalau yang online sini sepi gitu, kita bisa buka di GoFood. Karena kita melihatnya bukan ke atasnya aja, dari golongan yang bawah pun bisa untuk merasakan menu sup ayam Pak. Kalau biasanya kan ada yang kalau udah terkenal gitu mungkin mahal, tapi enggak. Kalau di sini kita untuk masyarakat aja. Saya Yeni Novitasari, anak dari pemilik Ronde Mak Pari. Berasal dari bahasa Cina ya, dari bahasa Tangyuan. Tangyuan itu tuh diambil dari kata tepung ketan yang dalamnya itu ada isi kacang dan gulanya gula Jawa gitu. Terus maka dari itu waktu zaman Cina itu dibuat karena cuacanya yang dingin, terus makanya dibuat Tangyuan itu plus air jahe gitu. Jadi satu, makanya jadi beda ronde. Ronde Mak Pari itu dibuka dari tahun 1984 itu dulu. Di yang bawah itu kan Mak Pari sendiri. Mak Pari itu kan dulu waktu zaman penjajahan Cina, penjajahan Jepang, Mak Pari itu kerja ikut Jepang itu. Nah, kan di situ dia dikasih ramuan itu buat membuat ronde itu tadi. Dia diajari cara membuatnya. Terus kemudian Mak Pari itu tahun 1986 udah nggak ikut dari Jepang lagi, terus dia membuat ronde Mak Pari itu sendiri ya. Diberi nama ronde Mak Pari karena yang buat namanya Mak Pari ya.
kan Mak Pari masih pakai angkringan, masih pakai angkringan yang dipikul itu. Jadi Mak Pari dulu jualannya cuma di pinggir jalan di Jalan Merapi. Terus waktu itu Mak Pari berjualan dari tahun 1984 sampai Mak Pari meninggal tahun 1990. Kemudian 1990 itu diteruskan oleh anaknya ya sampai sekarang. Kalau ronde umumnya ya sama ya Mbak ya, mungkin kan jari jahe, air jahe, sama isiannya itu kan ada agar-agar, ada kolang-kaling, terus ada kacang sangrai, terus ada itu tadi rondenya itu sendiri tadi. Cuman kalau ronde Mak Pari itu mungkin karena Mak Pari itu udah dari awal pembawanya itu Mak Pari gitu kan, makanya orang-orang kenalnya itu Mak Pari gitu. Lah makanya kan mungkin di luar sana juga banyak yang bikin ronde-ronde versi mereka sendiri. Kalau versi Mak Pari itu ya mungkin dari karena udah lama gitu aja, terkenalnya udah lama gitu. Dari Mak Pari sendiri bahannya cuma itu tadi, jahe, tepung, gula Jawa itu, terus sama kacang sangrai. Nanti isiannya tuh kan ada kolang-kaling, ada rumput laut, ada agar-agar, dan sekarang kan ada aneka macam rasa. Ada rasa susu, coklat, itu kan pembaruan dari ronde Mak Pari sendiri. Kalau di ronde Mak Pari itu menunya ada 8 ya. Itu kan ada original, ada tape, ada susu, coklat susu, rumput laut, jeruk, wijen, terus coklat gitu. Nah itu kalau yang jadi favoritnya tuh di sini masih ronde jahe sama ronde susu. Ya pastinya ya Mbak ya, soalnya kan semua orang juga kalau waktu pandemi gini juga orang bekerja pun dikurangi ya. Apalagi kalau kita kan jualan tuh kan otomatis kita menunggu pembeli. Jadi kalau sekarang pembelinya aja kalau mau keluar kadang masih takut gitu kan ya. Makanya penjualannya memang ada pengaruhnya dari pandemi ini. Kita nggak mau membuat pembeli kita tuh gimana ya, wah ini ronde Mak Pari udah terkenal terus harganya naik gitu kan, itu membuat pembeli jadi nggak mau lah, misalnya kan di sana ada yang lebih murah, kenapa nggak di sana aja gitu. Makanya kita tetap mempertahankan harga ini dengan kualitas yang tetap sama. Pagi Mbak, nama saya kalau komplit namanya pakai nama baptis. Saya biasa disebut mesti namanya FK Aan Cahyoko. Cuman karena di sini saya mulai pakai gudeg gitu, jadi tetap dipanggilnya Aan gitu aja. Dah gitu, itu yang perkenalannya itu aja dulu. Awal sejarahnya itu kan dulu sebenarnya dari mamah saya, dari orang tua. Mamah itu dulu karena kami dari keluarga masuk kampung sini, jadi papa saya itu tidak punya pekerjaan tetap. Jadi kami pekerjaannya istilahnya apa ya, serabutan lah boleh dikatakan gitu. Nah dari serabutan itu akhirnya terus mama dulu sering buka warung nasi tapi di rumah sendiri. Langsung buka berapa kali dulu pernah buka di warung tapi di rumah sendiri. Akhirnya mama punya inisiatif kita jual di jalan aja gitu. Akhirnya kita keluar itu dulu masih kecil banget sih, karena di bawahnya masih pakai bambu kita, ndak diplester gini tapi masih pakai bambu. Cuman luasnya berapa ya dulu ya, sekitar
3 meter kali 2,5 meter ini. Karena dulu yang sebelah itu dipakai bule saya. Nah, dari perkembangan itu istilahnya mulai berjalan pelan-pelan, karena waktu itu tahun 80 sih kita buka, mulai tahun 80. Lalu tahun itu masih belum banyak sekali warung sih. Jadi banyak sekali pelanggan, karena kita memang waktu itu masih jual gudeg. Ada yang lebih terkenal waktu itu namanya gudeg Sukini. Kami hanya jual yang tidak model seperti gudeg Sukini gitu. Kami punya khas sendiri. Nah, mulai awal 80 itu kami buka. Terus saya hanya ikut membantu. Mulai tahun 82 itu mamah saya mulai melepas saya untuk jualan sendiri. Itu awal ceritanya seperti itu. Makanya ketika orang mau tanya, kalau mau pesen namanya gudeg apa gitu. Dulu kan masih namanya bukan gudegaan, tapi gudeg Pungkursari, nama kampung ini. Nah, karena dulu saya yang sering bantu, ada apa-apa dulu saya sering bantu, saya nyiapkan, saya bantu gitu. Terus mama bilang, wis an, nah ngono dijenengke jenengmu we. Mama saya bilang gitu, makanya terus muncul nama gudegaan. Itu mulai kalau tidak salah itu tahun 82. Itu awal. Kalau ciri khas tempat saya tuh gudegnya enggak manis-manis sekali kayak gudeg Jogja ya. Jadi istilahnya kita yang bisa dinikmati, karena tiap daerah harus punya khasnya masing-masing sih. Kalau gudeg Jogja, makan di Jogja mungkin orang bisa nikmati. Tapi kalau gudeg Jogja dijual di sini, orang nikmati orang Salatiga, belum tentu bisa lidahnya cocok tiap hari. Jadi kita istilahnya ambil jalur tengah gitu loh. Ya manis ya orang yang bisa selera. Jadi orang kalau butuh makan itu enggak cuman sekali datang, tapi bisa besok lagi datang. Jadi 2-3 hari dia makan gudeg itu dia enggak bosan gitu. Seperti kalau di gudeg Jogja kan manis sekali. Itu. Kalau bahannya yang paling spesial ya gori kalau untuk gudeg. Kalau enggak gudeg, enggak gori enggak bisa soalnya. Harus gori. Dari bumbunya? Bumbunya sama aja sih, semuanya sama aja. Nah, kalau menu yang paling favorit itu, dulu kita juga jualan awal, itu juga sama seperti gudeg-gudeg yang lain. Jadi gudeg, sambal goreng, ada ayam, ada telur. Rata-rata semua gudeg itu seperti itu. Nah, kita lihat orang kalau dikasih ayam sama telur itu tiap hari itu mesti dia ada kejenuhan. Mosok tiap hari hanya ayam telur gitu. Nah, suatu saat ada yang nawari, karena tetangga sini ada yang jual pengepul apa ya, darah sapi itu loh, saren. Saren sapi itu, lalu dia nawari dikei babat, kayak iso, wong regane ya murah ya. Oke, kami waktu itu jualan babat iso, tapi dimasaknya ndak manis, tapi dimasaknya asin. Nah, dari makin lama itu kalau babat iso asin itu kalau siang sedikit itu keras. Kalau babat iso kalau yang di model asin, kalau udah siang gini mesti dia keras nanti kalau ndak laku. Nah, akhirnya dari sehari, 2 hari, 3 hari ketika ndak laku itu kan numpuk, bahannya jadi keras, ndak bisa dimakan gitu loh. Kalau digoreng lagi juga malah semakin tambah keras. Nah, akhirnya dulu saya ngomong, mah mbok nak digawe model bacemnya piye. Jadi sing ndak laku gitu kita masak di bacem. Makanya ketika dimasak di bacem kok dia malah jadi tambah lunak gitu loh. Ketika digoreng dia malah jadi enak, orang malah banyak yang seneng akhirnya dari bacem itu. Ya yang waktu yang asing masih ada gitu loh. Cuman ketika ndak laku kita masak bacem jadi malah bisa. Dan ketika di bacem itu, ketika digoreng itu sampai besok dia ndak bisa jadi keras kayak asin gitu loh.
Nah sejak itu muncul babatiso, namanya babatiso Bacem itu yang kayak di Gongso itu. Kalau suka dukanya ya cuman banyak yang mati gitu aja nak pandemi. Banyak yang titel dari universitas dulu muncul lagi tuh DRS, di rumah saja. Kalau tempat saya tuh masa pandemi itu masih sama-sama aja sih. Paling kalau apa namanya berkurangnya paling 10 sekitar 20% lah. Tapi kalau melorot banget enggak sih kita. Nah karena istilahnya kalau saya menerapkan jualan itu saya beli mau, saya jual mau. Nanti saya jual mau, saya suruh beli enggak mau ya namanya bohong. Nah, jadi saya jual mau, saya suruh beli mau. Jadi kita harus toleransi ya istilahnya, apalagi di sini saya kemarin banyak melayani untuk mahasiswa. Nah tidak setiap mahasiswa itu punya duit. Kalau mahasiswa yang kosnya di belakang kampus itu biasanya memang banyak. Kita ngomong fair aja karena saya mulai tahun 80 ya. Dan masih pasti cari makan yang istilahnya harga yang terjangkau. Kalau yang di kota-kota gini kan dia masalah harga kadang enggak berpikir gitu loh. Nah kadang-kala kita menerapkan harganya ya mereka bisa, yang sini bisa, semuanya seperti itu. Jadi kantor ya bisa, untuk kuli-kuli juga bisa, semuanya pokoknya kita ngelayani harganya bisa, kita menyesuaikan aja. Kamu seneng, kamu puas, saya juga ikut seneng gitu loh. Nah itu tadi kalau nggak terjangkau, kalau di Salatiga harganya gak mahal sidik, semua lari. Mesti cariannya pengennya yang lebih murah lagi, lebih murah. Lebih baik saya istilahnya laku jumlah banyak daripada saya harus keuntungan besar. Jadi misalkan saya laku sehari 50 porsi, keuntungan misalkan bisa untung 500.000. Lebih baik saya laku 200 porsi, keuntungan saya mungkin malah bisa lebih dari harga yang terjangkau, tapi nilai jual saya lebih banyak. Nanti kalau cari keuntungan besar, malah kayak kamu nanti tidak menghubungi saya, kamu nanti tidak kesini. Jadi yang unik itu sekarang yang saya nikmati dalam masa pandemi ini, biasanya dulu kita tuh warung itu untuk mahasiswa, sekarang mahasiswa enggak ada, malah sekarang yang umum itu juga banyak banget gitu loh. Malah saya juga bingung, banyak orang tanya, lu bingung di sini mahasiswa kok kayak ini rawono mahasiswa ngono ya ajek wae ya. Nah, dari situ. Jadi semuanya tuh dengan harga terjangkau, semua orang bisa. Kuliner daerah adalah simbol kekayaan kebudayaan suatu daerah. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga dan selalu melestarikannya.